namanya Is'af Ahli Iman min Wadha'ifi Ramadan, karya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyaw, seorang ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah yang juga merupakan guru daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki alaihi ridwanullah ta'ala, yang insyaallah kita akan mengambil sedikit pelajaran dari kitab ini. Ini kitab Is'af Ahli Iman min Wadha'ifi Ramadan. Ini kitab setiap Ramadan dibaca di Makkah. Ya, jadi di mana? Di kota Makkah, pondok-pondok di kota Makkah, ya semua baca kitab ini. Ulama-ulama Makkah setiap masuk bulan Ramadan baca ini kitab. Kitab Is'af Ahli Iman min Wadha'ifi Ramadan. Yang mana kitab ini isinya tentang tuntunan bagaimana cara kita mengisi bulan-bulan suci Ramadan kita dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam kegiatan yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering dengar ayat tentang puasa. Hafal kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ya sampai seterusnya. Nah, yang unik itu setelah ayat puasa Allah gandengkan dengan ayat apa? Dengan ayat doa. Setelah Allah menjelaskan tentang ayat puasa di surah Al-Baqarah, lalu ayat puasa itu digandengkan, disandingkan, ya, dibarengi dengan ayat doa. Kebanyakan yang kita tahu bulan Ramadan adalah syahrul syiyam, bulan puasa, atau syahrul qiyam, bulan ibadah. Tapi ternyata bulan Ramadan juga syahrul da'wah, syahrul munajat, bulan saatnya kita memperbanyak doa kepada Allah, bulan saatnya kita memperbanyak permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini pintu rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Di bulan ini pintu ampunan Allah dibuka seluas-luasnya, dan Allah tidak membatasi seorang hamba untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang receh sekalipun, hal yang kecil sekalipun, kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa bahkan pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah taala kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mintalah kepadaku apapun, sekalipun engkau minta garam dapur." Allah jadi minta kepadaku apapun, Musa, kau minta kepadaku apapun, kata Allah, hatta sampai garam dapur itu minta sama Allah Musa, Allah taala. Jadi apa? Kata Allah taala dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, Allah katakan apa? Wahai Musa, mintalah kepadaku apapun, minta kepadaku apapun, niscaya aku akan kabulkan, walaupun kau cuma minta apa? Garam dapur buat masak. Artinya dari perkara yang besar tidak boleh minta sama Allah sampai perkara yang kecil. Sampai perkara yang kecil. Bayangin Nabi Musa aja selalu minta garam. Dan kalau menurut kita, ya cuma garam doang, ya cuma garam doang, perkara yang remeh, hal yang kecil. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa minta garam sama Allah Taala. Nah, ayat itu yang sering kita dengar apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad, wa idza sa'alaka 'abdi 'anni, ketika hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, kata Allah, ya Muhammad, kalau ada orang nanya sama engkau tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Katakan aku itu dekat. Nah, di sini ada sebab nuzul, ada sebab kenapa Allah turunkan ayat tersebut. Ya, kenapa Allah turunkan ayat tersebut. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini, sebelum turun itu ayat, para sahabat
nanya sama Rasulullah. Ini para sahabat, ini beberapa orang sahabat nanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat nanya, ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Allah itu dekat apa jauh? Kalau Allah dekat, kalau gitu kita doanya pelan-pelan aja, bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengangkat suara. Tapi kalau Allah jauh, kita panggil dia, kita seru dia, kita berdoa dengan mengangkat suara. Jadi sahabat di sini, ini kita doa Allah mestinya pakai suara kencang, suara kencang. Allah jauh dekat, kalau Allah dekat, udah kita doanya pelan-pelan aja, tidak usah pakai suara, tidak usah ngeluarin suara. Tapi kalau Allah ternyata jauh, kita panggil dia, kita seru dia, kita angkat suara untuk memanggil Allah, untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tanya, ayatnya turun itu ayat. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa siapa saja orang yang berdoa kepada-ku. Makanya dari tafsir ayat ini, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita boleh berdoa baik dengan suara yang lembut, suara yang pelan, atau kita mengangkat suara tinggi. Kalau kita lagi sendiri, lagi pengen khusyuk, kita doa dengan pelan. Kita munajat kepada Allah, berbisik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah mengangkat suara, tidak mengeluarkan suara. Tapi kalau dalam semacam majlis, semacam perkumpulan, di situ ada satu orang yang berbicara, maka diperbolehkan baginya untuk berdoa mengangkat suara, memanggil Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar doa itu diaminkan oleh banyak orang. Karena tidak berkumpul dalam satu majlis 40 orang, tidak berkumpul dalam satu majlis 40 orang, lalu mengaminkan sebuah doa, melainkan doa tersebut layaknya doa seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya seorang wali, auliya, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia doa kepada Allah, kalau dia minta kepada Allah, kalau dia bermunajat kepada Allah, Allah enggak bakal tolak doa semua. Maka disebutkan bahwasanya kalau seorang wali berdoa, orang soleh berdoa, al-baqil khatib, layaknya kilat yang menyambar. Kita mungkin sering dengar ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul. Habib Saleh Tanggul yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi kita. Ini Habib Saleh doanya lebih cepat dari kilat yang menyambar. Lebih cepat dari kilat yang menyambar. Sampai-sampai pernah suatu saat, ya guru kita, saya di luar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf, beliau cerita dalam salah satu ceramahnya. Beliau cerita suatu saat Habib Saleh Tanggul datang ke Kuitang. Datang ke Kuitang. Pengajian minggu pagi di Kuitang. Ini Habib Saleh belum naik, masih duduk, belum dikasih waktu, belum waktunya beliau buat ceramah atau buat doa. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya di majelis Kuitang. Sebegini hujan turun dah, selebat-lebatnya hujan turun. Lalu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Habib Ali kita lalu minta sama Habib Saleh untuk naik ke atas panggung doa agar hujan berhenti. Habib Saleh maju ke mimbar. Ya, itu baru Habib Saleh angkat tangan, baru angkat tangan begini. Itu hujan udah langsung berhenti. Hujan udah langsung berhenti. Dia dikenal dengan hujan dakwah. Orang yang doanya
lebih cepat dari kilat yang menyambar. Baru tangan belum turun, hujan udah berhenti gitu. Masya Allah. Nah itulah yang kita inginkan, doa-doa kita yang kalau kita minta kepada Allah langsung dijawab. Betul apa betul? Semua kalau ada tanya, Al-Baqir tanya pada antum semua, antum pengen nggak sekali doa langsung dijawab? Pengen nggak? Nggak ada yang pengen. Semua pengen, ya Allah minta duit langsung dulu. Atau ya Allah minta duit, atau Assalamualaikum. Ada orang kasih duit, pengen duit kan? Pengen nggak? Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa itu macam-macam caranya. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya macam-macam caranya. Ya, ada yang memang ketika orang itu minta sama Allah, dia orang minta sama Allah, langsung Allah Taala kabul, kagak pakai ntar, kagak pakai besok, hari itu juga, detik itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak contohnya? Dalam Al-Quran Al-Karim, ketika kaum Hawari, kaum mengikutnya Nabi Isa, jadi kaum Hawari ini mengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Kaum Hawari ini minta sama Nabi Isa alaihi salam, ya Rasulullah, kami ingin makan hidangan dari langit. Bukan nasi padang, bukan nasi warteg, bukan. Kami ingin mencicipi hidangan dari langit, ya Rasulullah. Bayangin permintaannya agak main-main, kaum Hawari sama Nabi Isa alaihi salam. Ya. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, Rabbana anzil ma'idatan minas sama' takunu 'idan li awwalina wa akhirina. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Ya, turunkan hidangan dari langit, yang mana hidangan itu buat menyenangkan kami semuanya. Itu langsung Allah turunkan itu hidangan, itu makanan dari langit. Ya, itu kan Nabi ramai itu hanya masuk di itu habis sholat aku Nabi wali orang sholat doa juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada hamba-hamba Allah yang kalau minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu masya Allah. Kalau ada orang itu di tanah rendah, yang sekali doa dikabul penuh aja. Pada datang orang ketok pintu, minta doa, kita doain. Ya, itu betul. Oh, betul. Terakhir lagi itu Allah yarhamu Habib Hussein bin Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas, Habib Hussein dan 100 dan cepet. Ya. Anaknya rumah Sukayu. Rumah tinggal cepet dan kamu. Ikut tiap hari rumahnya ramai. Enggak berhenti dari tamu. Kenapa orang pada minta doain? Kenapa? Karena beliau terkenal mujabud dakwah, orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak Al-Baqir menjumpai orang-orang yang ketemu dengan Nabi Hussein dan merasakan langsung kalamah dari doa yang beliau panjatkan kepada Allah, itu banyak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang sulit sedikit kita cari orang yang begitu. Orang yang kalau doa tangan itu langsung kabul ke Allah. Bukan nggak ada, tapi nyarinya sulit. Nyarinya sulit. Bukan nggak ada, nyarinya sulit. Yang pertama, doa langsung dikabul sama Allah. Yang kedua, ada orang doa dikabul sama Allah, dipenuhi sama Allah doanya. Tapi antara itu doa dan dikabul ini ada jarak. Ada waktu. Ada jarak, ada waktu. Contohnya apa dalam Al-Quran? Ya, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala itu menceritakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu doa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentara. Nabi Musa, Nabi Harun yang doa tanggung dua nabi yang doa Nabi Musa
Harun alaihi wassalam doa minta sama Allah agar apa yang ada Fir'aun yang mengaku Tuhan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa? Dibayangkan dua nabi yang doa. Antara doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun baru Allah Ta'ala kabulkan itu doa. Baru 40 tahun kemudian Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun dan bala tentara. Itu Nabi yang doa. Nabi yang doa. Makanya kita kalau doa, kalau belum dikabul sama Allah, jangan sedih. Tuh, lihat Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi doa sama Allah baru dikabulin kapan? 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Makanya itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, beliau katakan, doa aja kepada Allah. Doa kepada Allah. Dan Allah menjamin doa itu akan dikabulkan. Tetapi dikabulkannya di waktu yang tepat menurut Allah. Di waktu yang tepat menurut Allah, bukan waktu yang tepat menurut kita. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Allah tahu yang kita butuh. Terus kita cuma doa. Tugas kita cuma doa. Ya. Dan juga ada juga orang yang doa, tapi enggak dikasih apa yang diminta. Enggak dikasih apa yang diminta. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Mintanya apa? Dikasihnya apa? Ada kan? Ada. Dalam Al-Quran ada. Ya. Doanya siapa? Doanya Ibunda Siti Maryam. Siapa namanya? Ibunda Siti Maryam. Ada ingat kan? Siapa namanya? Lupa lagi. Ibunda Siti Maryam. Siapa namanya? Apa? Ibunda Siti Maryam. Neneknya Nabi Isa. Siapa namanya? Lupa. Ya. Hana. Namanya Hana alaihi wassalam. Ini Ibunda Siti Maryam itu minta sama Allah anak laki. Minta anak laki. Kenapa? Karena beliau berharap anaknya bakalan menjadi orang yang mengurus Masjidil Aqsa. Menjadi orang yang bakal mengurus Masjidil Aqsa. Tapi ternyata Allah kasih siapa? Perempuan, yaitu Siti Maryam. Mintanya laki. Allah kasih perempuan. Tapi Allah tahu mana yang terbaik buat hamba yang ini. Itu contoh doa yang kita minta apa, tapi Allah kasih apa? Karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Makanya jangan heran kalau kita suatu saat, apa kita dulu pernah perasaan doa sama Allah minta anak lagi, tapi dikasih perempuan, atau perasaan minta sama Allah anak perempuan, tapi dikasihnya laki. Jangan heran di Al-Quran Allah lebih bilang itu saya tidak akan dimulainya Nabi Ibunda Siti Maryam minta sama Allah anak laki, tapi Allah kasih perempuan Siti Maryam. Ya, jadi jangan heran, karena bisa jadi suatu saat kita doa, cuma ternyata doa kita bukan tidak dikabulin, cuma caranya Allah itu ditukar dengan sesuatu yang pastinya lebih baik di sisi Allah buat. Ya, ingat, baik di sisi Allah buat. Karena kadang manusia ketika sesuatu itu diijabah sama Allah, diberanggapan itu tak baik buat dirinya. Tapi sesungguhnya ketika Allah mengabulkan doa kita apapun, itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada orang doa. Dia doa sampai mati enggak dikabulin. Sampai mati enggak dikabulin. Sampai orang meninggal enggak dikabulin. Tetapi ya, dalam kitab Al-Jawahir Al-Lughawiyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Muhammad Al-Jurdani alaihi rahmatullah, di situ beliau menukil satu riwayat
riwayat bahwasanya kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, ada seorang hamba Allah. Ada seorang hamba Allah tiba-tiba, kalau kata orang, 30 pahala, banyak banget. 30 pahala, kalau orang sekarang 30 duit, dia dikasih duit banyak banget, jadi nomplok. Ini hamba Allah dikasih di pahala banyak banget, yang hamba Allah ini sendiri pikir, ini pahala dari mana? Dia bingung, ini pahala dari mana? Segini banyak, padahal ada kata pernah beramal sebanyak ini di alam dunia. Kalau kasih ini pahala banyak banget, luar biasa. Lalu dia bermunajat kepada Allah, ya Rabb, min aina hadza? Ya Rabb, ini pahala dari mana? Perasaan ya Allah, saya ibadah di alam dunia biasa-biasa aja, tapi kok kau berikan pahala semakin banyak. Apa kata Allah? Ini adalah pahala dari doa-doa yang kau panjatkan, tapi tidak aku kabulkan di alam dunia. Ini adalah pahala dari doa-doa, munajat-munajat yang kau panjatkan di alam dunia, yang kau ucapkan di alam dunia, tapi tidak aku kabulkan di alam dunia. Aku ganti semua pahala itu dengan apa? Aku ganti semua doa itu. Ini doanya oleh Allah ganti dengan apa? Dengan pahala yang diberikan di yaumil. Makanya nggak ada ruginya orang doa. Nggak ada ruginya orang doa. Karena itu tadi metode atau cara Allah mengabulkan doa seorang. Yang pertama apa? Langsung dikabulin sama Allah. Yang kedua dikabulin, tapi pakai waktu. Yang ketiga dikabulin, tapi caranya ditukar sama Allah. Yang keempat nggak dikabulin. Itu doa dijadiin sama Allah pahalanya buat itu orang yang diambil. Nggak ada lagi orang yang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini mana itu? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, sesungguhnya ketika aku berdoa kepada Umar, itu aku tidak terlalu berkeinginan doa diijabah. Jadi Umar begitu. Ketika aku berdoa, aku tidak terlalu berkeinginan doa itu diijabah. Aku pengen banget. Sebab kenapa? Beliau tahu maqam kedudukan seorang hamba. Tugasnya cuma doa. Yang ngabulin siapa? Allah. Kata beliau, ijabah nomor sekian. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah aku terus diberikan keinginan oleh Allah untuk berdoa. Yang paling penting aku terus diberikan keinginan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk terus berdoa. Kenapa? Karena kadang kita seorang hamba ketika kita terus doa, terus pokoknya ini Allah kagak ijabah nih. Jadi malas. Padahal yang penting bukan ijabah, bukan kabul yang paling penting. Yang paling penting kita terus doa sama Allah. Yang paling penting kita terus minta sama Allah. Suatu saat kalau kita ngetok rumah orang, itu orang dan kayak pintu kita ketok terus. Kita ketok rumah orang, suatu saat itu orang dan kayak pintu. Tapi kalau itu pintu kita ketok terus, bakal dibukain kan? Demikian juga. Ijabah nomor sekian yang kita doa, ketok terus pintunya Allah. Mau Allah kabulin nggak kabulin, terus doa. Karena setiap doa yang kita panjatkan pasti ada buah akan kita petik. Nabi Zakaria alaihi salam itu beliau sekian tahun mendambakan keturunan. Sampai beliau mengatakan, Rabbi inni wa halal 'azmu minni wa ishta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, hamba ini lama banget doa. Ini saking lamanya dari
bidu'a'i rabbi syaqiyya. Tapi aku ya Allah, walaupun doa udah lama sampai keadaan badan ini udah lemah karena tua, tulang-tulang udah pada lemah, uban-uban udah pada putih, walam aku bidu'a'i rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah putus harap untuk terus berdoa kepada Padamu. Makanya Allah kasih siapa? Nabi ya. Allah berikan kepada Nabi Zakaria, Nabi ya. Padahal Nabi Zakaria udah tua, perempuannya divonis mantul, tapi Allah kasih berkat apa? Berkat beliau tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Makanya di bulan Ramadan syahrul da'wah, syahrul munajat, bulan saat ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas kita cuma doa. Masalah dikabul atau enggak dikabul itu urusan Allah. Jangan jadikan itu beban pikiran kita. Terus kita doa, karena setiap doa yang kita panjatkan pasti kita akan petik hasilnya baik di alam dunia maupun nanti di alam akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita terus banyak bermunajat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita, dan mudah-mudahan semua dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya kurang lebihnya, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Makin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya rabbana a'tarafna annana wa annana asrafna ala fatub alaina tauba wastur lana awrati wa amir waghfir liwalidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa kulli dhin awjiratin والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا بالمصطفى رسول الله صلى وسلم عليه عجل وآله وصحبه عدد والحمد لله بالبدء والثناء. الحمد لله على نعم الله، على بركة الله. الحمد لله حمدا وفي نعمه الكافر مسكينا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق بوابك يا رسول الله سلام عليك يا رفيق